Jadi alhamdulillah saya memang bukan siapa-siapa ya. Tapi kita ini kan awalnya kan dari satu ya. Namanya Adam alaihissalam. Makanya di dalam kaidah agama itu kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun dan harus memberi manfaat kepada siapapun. Atas dasar itulah. Dan alhamdulillah ketika saya mendengar almarhumah Vanessa dan Mas Bibi itu meninggal kecelakaan, kan jenengan tahu pernah wawancara kan, saya langsung meluncur ke rumahnya sebelum jenazah datang. Dan alhamdulillah semua atas takdir Allah, saya memimpin tahlil saat itu. Di saat semuanya menangis, saya nggak tahu di situ ada Pak Dodi, di situ ada nggak kenal saya. Saya alhamdulillah memimpin tahlil, terus kemudian saya pikir ya biasa-biasa aja gitu loh. Lah kok tiba-tiba rame tentang rencana pembongkaran makam itu. Nah, pembongkaran makam di dalam agama itu diperbolehkan dengan syarat. Misal itu karena terjadi longsor, kemudian terjadi banjir bandang, dan yang ketiga kepentingan forensik gitu loh. Ada persoalan hukum yang mana jenazah itu harus dibongkar. Jika itu semua tidak ada, maka orang yang beralasan karena wasiat atau karena mimpi itu tidak bisa dibenarkan gitu loh. Nah, waktu itu kita biarkan, saya takziah di makam, lalu kemudian waktu berjalan tambah rame gitu loh. Maka akhirnya wah, ini nggak bisa dibiarkan ini, karena ada anak kecil yang mana ya, sudah ditinggal orang tuanya, bapaknya, ibunya, yang mana Nabi besar Muhammad SAW ini pernah berpesan untuk selalu menjaga, merawat ketika kita mengetahui ada anak yatim piatu. Itu tidak dalam posisi teraniaya aja, kita itu di apa ya, diupayakan supaya untuk memperhatikan. Apalagi gala sudah yatim piatu kok makam ibunya mau dibongkar. Jadi atas dasar kemanusiaan itulah, wong kita ini kan manusia normal. Saya yakin teman-teman wartawan ini meliput berita-berita ini karena keprihatinan gitu loh. Nah, dari situlah ya yang terjadi sampai detik ini itu. Mungkin ada yang lain. Dan kemarin sempat juga konsultasi salah satu pemuka agama dari pesantren itu gimana, Bu? Iya, jadi saya satu ya punya karena kita ini kan ngaji ya, diajari orang tua, diajari guru, termasuk ilmu fikih, ilmu sejarah, ilmu waris, ilmu faraid dan lain-lain itu. Akhirnya untuk memantapkan hati, meyakinkan hati, saya juga konsultasi sama putra Yai Sahal Mahfud, yang mana beliau itu dulu ketua umum RMI. Jadi RMI itu Robito Ma'had Islamiyah, ketua umum pondok pesantren seluruh Indonesia, jumlahnya 23.379 gitu loh. Nah, Yai Sahal Mahfud itu Rois Am PBNU 2 kali, ketua umum MUI 2 kali, yang sekarang diganti Yai Miftahul Ahyar itu. Jadi warok sudah berbicara tentang waris. Nah, berbicara asuransi, saya ngerti yang jenengan tanyakan. Jadi itu bukan hibah, peninggalan orang tua itu yang jatuh kepada siapa itu, Pak Dodi Sudrajat itu hanya secara administratif aja gitu loh. Karena pada saat itu almarhumah Vanessa tidak punya anak dan belum menikah. Nah, makanya dalam ilmu waris hukum Islam itulah yang dinamakan al-mahjub, yaitu terhalang. Pak Dodi yang asalnya dapat karena lahirlah Galaskai, sehingga Pak Dodi dan lain-lain ini nggak dapat, sudah nggak dapat sepersen pun. Lah kalau ingin dapat ya nanti nunggu keikhlasan Gala ini gitu loh. Jadi lahirnya Gala ini menghapus apa itu yang akan didapatkan oleh Pak Dodi Sudrajat itu. Jadi hanya secara administratif aja gitu loh. Makanya kemarin kok ada sekelas profesor ya, saya nggak tahu ini siapa, apakah dia sebagai wali ditunjuk oleh hakim
atau keluarga saya tidak tahu, tapi saya cek bukan siapa-siapa gitu loh. Lalu tiba-tiba katanya si Pak D itu uangnya dititipkan ke Prof tersebut, lalu Prof ini bilang dibagi separuh. Waduh, hati-hati ini, bahaya ini, karma bisa kualat mereka dan bertanggung jawab dunia akhirat itu. Nah, saya ngomong begini bukan bermaksud benci sama kakeknya atau profesor siapa itu, Bambang itu, tapi ini bentuk edukasi. Jadi kalau nggak ngerti, walaupun sudah tercatat di asuransi, itu konsultasi gitu loh, konsultasi kepada ahli agama, minta fatwa MUI, kayak tanya orang-orang yang mengerti waris bagaimana ini hukumnya, jangan ujuk-ujuk dibagi gitu loh, nanti ditertawain orang nanti gitu. Itu Terus masuk yang soal komentar kemarin, masih soal Profesor Bambang yang dia mengklaim katanya orang mau gelarnya berapapun, titelnya anggap aja tertinggi profesor, tapi kalau tidak punya adab, tidak punya ilmu, maka akan kelihatan apa ya, kelihatan culunnya gitu loh. Orang yang sudah meninggal itu, makanya pesan para ulama itu tidak boleh sedikit pun aibnya itu untuk diceritakan. Ceritakan yang baik-baiknya. Nah, coba sekarang Profesor Bambang bilang bahwa almarhumah Vanessa itu mencintai dia sampai di akhir hayat, bahkan menyampaikan sampai 4 kali. Loh, ini maksudnya apa? Lawang almarhumah Vanessa itu menikah secara sah, video-videonya yang terakhir itu bagaimana almarhumah Vanessa dan Mas Bibi ini menunjukkan, bahkan menjadi teladan gitu loh, anak-anak muda agar ke depan bagaimana membangun rumah tangga yang baik, bagaimana membangun cinta yang benar. Itu ditunjukkan mereka berdua. Lalu ujuk-ujuk muncul Profesor Bambang. Apa karena almarhumah Vanessa itu nggak bisa diklarifikasi, nggak bisa ditabayunin, sehingga ngomong sakarepe dhewe. Itu salah fatal itu. Mengatakan almarhumah mencintai sampai akhir, salah itu. Itu harus minta maaf kepada keluarga Haji Faisal. Kenapa? Karena sampai detik, sampai meninggal ya, itu almarhumah Vanessa adalah istri sah Mas Bibi, yang dikaruniai anak namanya Galaskai. Itu harus minta maaf itu. Kalau nggak minta maaf, itu nanti Pak Bambang akan dicap sebagai profesor yang tidak punya pengetahuan yang sangat luas, sangat dalam, seperti itu. Jadi memang untuk membuka aib orang yang meninggal semacam itu, mereka udah meninggal nggak bisa menjawab. Iya, dosa-dosa besar itu perbuatan tercela. Kalaupun misalnya tuh si almarhumah atau mayit ini pernah melakukan sesuatu, kalaupun itu benar misalnya, tapi kalau itu membuat situasi tidak baik, itu haram hukumnya untuk diceritakan. Kalaupun itu benar, apalagi kalau sampai tidak benar, itu namanya dusta, riba, namimah. Itu melekat kepada sosok profesor itu tadi gitu loh. Termasuk ketika dugaan-dugaan bahwa hamil di luar nikah ya. Waduh, ini kurang ajar itu. Orang yang ngomong, orang sudah almarhum pada teriak ini hamil juga. Waduh, dolim itu, dolim. Dan kalau ada orang yang ngomong terus minta tes DNA, saya mohon kepada Pak Haji Faisal nggak usah dihiraukan. Itu orang sinting semua itu yang minta tes DNA itu. Nggak usah dilayani itu. Itu. Ya udah cukup tunjukkan catatan lembaran negara, buku nikah, akte kelahiran, ya sudah itu. Gak usah diurus orang-orang yang begitu itu. Itu orang yang pansos terhadap almarhumah aja gitu loh. Mau cari makan kok pakai cara-cara begitu itu. Artinya dokumen itu udah fakta otentik, nggak bisa diganggu gugat, akte kelahiran. Iya betul, nggak bisa sudah. Dan Pak siapa itu, Pak Dodi, tantenya atau siapa, tidak punya hak untuk tes DNA. Tidak ada sesuatu yang mendesak begitu. Iya, nggak ada, nggak usah dirokan. Mau somasi mau biarin aja, sobek aja somasinya. Kalau saya begitu gitu loh. Karena mungkin polemiknya itu yang terjadi, dia sebut ada polemik dalam arti sekedar isu, maksudnya
fakta hukumnya sudah ada dalam bentuk dokumen-dokumen lembaga negara udah itu. Apalagi Pak Haji Faisal ini ditunjuk oleh hakim itu kan wakil Tuhan ya, ditunjuk sebagai wali, ya sudah itu. Maka saking Pak Faisal ini kesabaran orang menurut saya. Jadi ketika asuransi tidak diberikan kepada Gala, tidak dikonfirmasi kepada Pak Haji Faisal, padahal Pak Faisal itu ditunjuk sebagai wali, harusnya Pak Faisal dan pengacaranya itu menggugat Dodi Sudrajat, menggugat Profesor Bambang itu gitu loh. Ada apa Profesor Bambang itu kok pegang uang katanya, terus membagikan uang sudah dibagi dua, ini apa-apaan ini? Nggak bener itu, ngawur itu, dolim gitu. Gus, banyak netizen. Klaim itu boleh saja, tetapi kan Pak Dodi Sudrajat itu dari dulu ya begitu-begitu aja orangnya, nggak pernah ada wujudnya gitu. Nah perlu saya sampaikan Pak Dodi, jangan menebar hoak ya, jangan menyampaikan kepada teman-teman media. Kasihan teman-teman media ini yang sebenarnya membantu sampean untuk publikasi diri Pak Dodi. Tapi ketika itu dibohongi terus-menerus, ingat loh ya, ada undang-undang ITE ya, pasalnya tahun berapa itu bahwa barang siapa yang menyebarkan berita bohong, ancaman hukumannya lumayan loh, sampai 5 tahun lebih gitu loh. Dan bagi saya sudah ngomong berkali-kali, selama saya masih hidup, ini bukan sombong. Cuman orang sombong memang harus disombongi. Selama saya masih hidup tidak akan bisa bongkar makam almarhumah Vanessa. Kenapa? Karena dia dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Karena dia dijaga oleh anak yatim piatu ini gitu loh. Karena persyaratannya waduh detail. Dia harus minta izin kepada Pak Faisal termasuk. Kenapa? Karena waktu memakamkan itu izinnya itu Pak Faisal. Jenazah berdua ini. Menantu itu kan ya juga anak kan. Walaupun almarhumah Vanessa itu secara darah anaknya Pak Dodi, tetapi dia ini kan dalam ikatan cinta, dalam ikatan buku nikah itu tadi loh. Jadi ketika mau apa lagi, Pak Haji itu dipasrai oleh hakim sebagai wali gitu loh. Berarti kan kamu mau bongkar makam ibu saya, kata Gala gitu. Seandainya Gala itu boleh bicara, otomatis kan harus izin ke Gala sebagai anaknya. Nah karena Gala nggak bisa bicara, maka harus izin ke Pak Faisal gitu loh. Itu. Dasarnya katanya. Dan dasar mindahnya apa? Kalau hanya persoalan, oh saya dapat wasiat, nanti tak tanya mana wasiatnya, bingung dia. Oh mimpi, itu kan lucu lagi gitu loh. Kalau persoalan bongkar makam di Jakarta, terus kemudian hanya beralasan mimpi dan wasiat, itu banyak makam-makam di Jakarta nanti akan banyak dibongkar gitu loh. Wasiat dalam Islam seperti apa sih sebenarnya? Jadi begini, wasiat itu kan begini, misal orang mau meninggal atau sebelum meninggal itu sudah berpesan misalnya. Terus kemudian pesan itu bisa tertulis, bisa melalui lisan, tapi tentu ada saksinya. Satu. Terus wasiatnya itu benar nggak? Benar dalam artian gini, mengandung maslahat nggak? Mengandung mudorot enggak? Kalau mengandung keburukan, kalau mengandung mudorot, ya enggak perlu dilaksanakan wasiat itu gitu loh. Ya misalnya saya meninggal, aku lah mati misalnya nanti padahal bukan hartanya ini kasihkan ke ini loh, padahal bukan, nah, seperti itu loh. Jadi yang namanya wasiat itu tidak semuanya bisa dilaksanakan. Ada tahapan, ada proses yang dilalui dan diseleksi. Kalau wasiatnya mengandung mudorot seperti bongkar makam ini, almarhumah Vanessa itu cintanya sampai mati, entah sampai mati itu ya diwujudkan ini. Saya alhamdulillah hari-hari ini saya dapat ketika baca berita dapat video-videonya almarhumah Vanessa. Mungkin ya secara tersirat itu ya saya disuruh ngomong mungkin. Biasanya saya nggak dapat dari berita ini kok sering, termasuk ada videonya yang nangis, nanti tak tunjukkan kenjenengan bagaimana curhatnya selama ini bersama Pak Dodi itu, perilakunya Pak Dodi itu. Waduh. Kok jadi Allah nunjukkan ini kan macam-macam ya tentang masa lalu itu. Ya saya sih berharap dengan saya statement seperti ini, mudah-mudahan ini harus disudahi.
Pak Dodi kalau mau kerja silakan, kalau mau jadi artis boleh silakan, tapi jangan sampai pansos urusan mayat, bongkar makam ini asuransi ini bikin konflik terus gitu loh. Hindari gitu, itu nggak barokah. Akhirnya apa? Rumah tangganya ternyata di luar dugaan kan akhirnya berpisah. Nah, saya nggak kepingin itu, apalagi sampai Pak Dodi nanti gara-gara memakan harta anak yatim piatu misalnya nanti kena musibah. Kita nggak kepingin itu gitu loh. Makanya saya harus ngomong tegas, jelas, sesuai dengan kaidah agama yang saya yakini dan ilmu yang saya dapatkan selama ini. Terima kasih banyak. Matur suwun. Profesor Bambang ingin bertemu, bersedia untuk berdebat. Jadi begini, Mas, saya ini walaupun ibaratnya pedagang kaki lima lah, penjual nasi rawon bidadari, saya tidak melihat dia sebagai seorang profesor. Ukurannya orang baik itu bukan karena gelarnya ya. Kalau untuk urusan debat, terus saya yang pasti tidak mungkin lah menemui walaupun dia sekelas profesor. Tapi kalau teman-teman mau memfasilitasi debat secara terbuka, baik ilmu agama, baik ilmu sosial, baik ilmu tentang asuransi, waris, dan lain-lain, bongkar makam dan lain-lain, saya insya Allah siap lahir batin. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka edukasi. Saya tidak akan menyudutkan, tapi ini loh yang benar. Karena ini kan sudah jadi tontonan masyarakat Indonesia kan. Nah, maka sampaikan kebenaran. Apalagi kan saya lihat profilnya kan seorang pendidik ya. Nah, seorang pendidik ya harus mendidik yang benar gitu loh, bukan ngajari elek. Seperti itu. Terus itu kemarin Makam ya? Iya, Pak Dodi sudah mengklaim katanya sudah bertemu dengan pemilik makam, sudah